kameramen. Ini tadi kasihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak juga ya, yang dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah ya. Amal yang selalu kelimpahan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini tetap yang sama pagi ini, lagi nyantai habis lari ya, habis jogging. Habis lari, habis jogging dari alam sekitar, dari sawah. Jadi ini mampir show. Ayo, gimana kabarnya ini teman-teman ya, para subscriber saya, sahabat-sahabat saya semuanya lah. Mudah-mudahan pagi ini, langkah ini semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala langkah ini ada manfaat, ada hal yang bisa kita petik dari apa yang bisa kita lakukan pada hari ini. Amin ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat ya, yang saya sampaikan, hikmat yang bisa saya bagi pada hari ini yaitu adalah beberapa kebiasaan-kebiasaan yang membuat rezeki kita terhambat. Jadi ya ada 4 kebiasaan, ada 4 macam kebiasaan yang membuat kebiasaan itu rezeki kita terhambat, rezeki kita itu tidak lancar. Semua orang kan mungkin juga ada beberapa hal langkah yang membuat rezeki kita itu lancar. Kalau ini enggak, ada beberapa hal yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi supaya rezeki kita itu lancar, supaya rezeki kita itu tidak terhambat. Nah, ada berapa apa saja? Ada 4 macam ini ya. Ada 4 macam kebiasaan-kebiasaan buruk atau hal-hal yang harus kita lakukan supaya rezeki kita itu lancar dan tidak terhambat oleh kejadian-kejadian itu gitu ya. Yang pertama adalah ketika baru datang ke rumah, masuk ke rumah ya, ini usahakan ketika datang masuk ke rumah ini usahakan awali dengan salam, assalamualaikum, walaupun orang itu tidak ada orang sama sekali di rumah itu, tapi kita awali dengan assalamualaikum ya. Jangan keras-kerasnya, kalau keras-keras tidak bagus juga ya. Kalau banyak orang di rumah, paling tidak assalamualaikum itu kan memberikan salam kepada rumah itu, walaupun gak ada orang. Itu kebiasaan mudah ya. Assalamualaikum, lakukan itu. Jadi setiap keluar rumah ini, ketika datang walaupun di rumah juga ada orang sama sekali, kita awali dengan assalamualaikum. Itu yang pertama. Terus yang nomor dua adalah ketika makan dan menghitung uang ya. Nomor dua ini, ketika makan dan menghitung uang itu usahakan jangan sampai badan ini aurat. Ya, jangan sampai badan ini aurat. Aurat itu ya, kalau laki-laki mungkin jarang ya, karena laki-laki kan atasnya cuma ini wudel, yang bawah warubati dan dengkul. Mungkin kalau laki-laki ya tidak pembiasaan, tapi kalau perempuan, seorang istri tidak pakai kerudung ya, atau hanya tidak pakai baju atas, hanya pakai ini di sini ya, kutang, terus menghitung uang, terus minum atau makan dengan kondisi seperti itu. Makan dan minum itu kan rezeki dari Allah ya. Dimakan minum itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki itu kalau lakukan dengan aurat,
ini akan menghambat rezeki kita. Ya, ini hal yang sepele kan, hal yang sederhana. Tapi kita kalau kita lakukan akan menghambat rezeki kita. Ya, jadi usahakan ketika menghitung uang, ya, ketika makan, ketika minum, hindari badan kita ini terbuka aurat. Hindari. Ini kalau kita lakukan akan menghambat rezeki kita lancar. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah ini hal-hal yang menghambat rezeki itu nomor 3 adalah meludah. Ya, nomor 3 itu meludah di jendela, meludah di depan pintu, atau meludah di pojok-pojok ruang tamu, meludah di tempat-tempat tidur, di pojok-pojok tempat tidur. Meludah. Ini jauhi pembiasaan meludah itu di rumah, di pojok-pojok rumah, atau di jendela, atau di pintu, atau di depan pintu. Ya, ini jauhi. Meludah sembarangan tuh jauhi. Ini hal yang sepele ya, hal yang sangat sederhana, tapi ini kalau dilakukan akan menghambat rezeki. Biasanya yang meludah sembarangan itu biasanya bagian suami. Ya, bagian cowok. Kalau cewek, kalau perempuan mungkin jarang ya, ada juga ya. Tapi kalau suami, apalagi suaminya smoking, suaminya merokok, biasanya langsung meludah. Yang merokok itu kan males kan mau meludah di luar, kadang meludah di jendela, meludah di pintu, di depan pintu, atau di mana, di pojok-pojok jendela, pojok-pojok rumah, pojok-pojok tempat tidur. Ini jauhi. Ini hal-hal yang bisa membuat rezeki kita itu tidak lancar atau menghambat. Asalnya lancar pas menghambat. Ya, ini lakukan ya. Pembiasaan seperti ini kalau tidak menjadi biasa maka akan lupa. Makanya hal yang biasa itu yang keliru, hal-hal yang biasa kita jauhi. Kita belajar dan kita lakukan. Termasuk saya sendiri. Kadang sering lupa teman-teman. Jadi siapa tahu saya bisa menyampaikan begini, paling tidak saya lebih hati-hati lagi, lebih bisa mengevaluasi diri saya sendiri dan begitu. Itu nomor 3. Itu nomor 3. Nomor 4 yang terakhir adalah ini, jangan makan atau minum ketika sudah berhubungan intim. Ya, ketika sudah berhubungan intim, sudah berhubungan badan dengan istrinya maksudnya ya, bukan apalagi dengan orang lain, itu zina. Hati-hati teman-teman yang yang berhubungan intim, berhubungan badan dengan orang lain 40 tahun ya tidak diterima semua amal ibadahnya. Padahal itu kemarin ketika ditanya teman itu, ayo dosa apa yang buat enak-enak gitu, zina langsung. Hati-hati ya. Jadi sekarang ini sekarang ini pokok godaan terbesar itu adalah perempuan ya, hubungan badan itu zina ya. Memang nafsu juga ada batasnya, nafsu itu tidak ada batasnya. Zina dan uang, harta ya, mungkin kedua-duanya itu menurut saya hal yang paling mematikan ketika menggoda hati manusia ya, apalagi perempuan ya. Perempuan itu ya Allah, tak mau ya, tak bisa saya ngomong panjang lebar. Laki-laki kalau sudah digoda perempuan habis gak ada kiai, gak ada ustadz, semuanya dibabat belur. Namanya nafsu ya, perempuan, zina dan itu ya Allah ya, apalagi di kota-kota besar ya. Jadi manusia itu memang gak ada batasnya untuk diuji. Makanya memang harus kita hati-hati, harus istiqomah, banyak belajar ya, banyak bertafakur, banyak evaluasi diri. Semua ini berlaku semua, bukan hanya di luar saja, termasuk seorang yang baik-baik ya, kalau kita keliru pergaulan habis kita. Terus nomor 4 yang barusan itu ya, maksudnya makan minum sesudah hubungan intim. Itu kebiasaan buruk yang menghambat rezeki. Biasanya habis hubungan intim atau hubungan badan dengan istri, biasanya kaum Hawa ini, kaum Adam ya, atau laki-laki biasanya lapar kan, biasanya lapar. Jadi kadang males
kadang males mau mandi langsung makan dulu. Nah ini tidak bagus, ini bisa menghambat datangnya rezeki. Jangan makan dalam kondisi junub. Nah intinya begitu. Jadi jangan makan dalam kondisi junub. Ini membuat membuat rezeki kita terhambat. Jadi kalau selesai hubungan intim, hubungan badan, ya kita harus bersihkan dulu itu si gundulnya bersihkan dulu. Setelah itu kita mandi bersih baru makan. Nggak ada hadas besar makan. Kalau kita kalau kita itu selesai hubungan intim badan langsung makan dulu kondisi junub, ya ini tidak dianjurkan, bahkan bisa menghambat datangnya rezeki, berserat rezeki kita, urusan kita jadi ribet. Ya itu sudah keempat yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bagi pada pagi ini ya. Sehat selalu teman-teman. Konten tidak usah banyak-banyak, yang penting ada hikmat yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan ini saya pun juga belajar. Mudah-mudahan manfaat, barokah teman-teman. Salam sehat semuanya. Juga salam buat keluarga. Mudah-mudahan sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah ini, setiap nafas ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.